Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Podcast. Kali ini kita berbincang dengan Nas Nur Amin Saleh. Dia founder dari Nas Media, salah satu penerbit buku. Dan penerbit buku ini cukup terkenal ya di Makassar atau bahkan Sulsel Barat. For your information, buku-buku saya juga saya terbitkan di sini, termasuk buku Narsum kemarin, Pak Maskun juga diterbitkan di Nas Media. Nas juga ini tuan rumah dari Mata Pemuda, salah satu podcast pemuda yang viral di Kota Makassar. Selamat datang di Resensi Podcast. Siap. Bronas, saya panggil Bronas ya. Siap. Kalau ketua terlalu formal. terlalu aktivis banget. Nah, Bronas, pertanyaan pertama mungkin, kenapa sih orang harus menerbitkan buku atau tulis buku? Ya, kalau kenapa mesti menulis sih? Sebenarnya gini, kalau saya melihatnya bahwa salah satu gambaran peradaban Indonesia itu adalah karena kita tertulis. Dan bagi saya bahwa menjadi seorang penulis itu tidak mesti kita harus dikatakan hebat. Jadi saya cerita tentang histori dulu. Kakak tonton. Kita ini lahir di organisasi yang sama mungkin, yaitu tidak apa-apa saya sebut, yaitu HMI, Himpunan Mahasiswa Islam yang secara basically organisasi intelektual, tapi berjalannya waktu saya pelajari bahwa organisasi ini secara tanda kutip itu intelektual, tetapi sebenarnya lahir paradoks. Di dalam-dalamnya banyak para senior kita yang hebat, tapi tidak bisa melahirkan satu naskah intelektual, yaitu buku. Berangkat daripada itu, saya pikir ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu, termasuk bahwa fasilitas untuk menerbitkan buku yang sulit. Sehingga saya berpikir untuk saya masuk ke ruang tersebut untuk bagaimana bisa menjadi fasilitator. Dan kenapa mesti menjadi penulis? Karena bagi saya, setiap orang itu terlahir tertulis. Kenapa kita tidak mau menjadi penulis? Misalnya gini, di Lauhul Mahfuz kita tertulis. Bahkan banyak orang bilang saya tidak bisa menulis. Siapa bilang? Kok tiap hari pasang status? Ya kan? Hanya tentang kelas tulisannya itu saja yang berbeda. Ada yang status, betul. Ada yang serius, ada yang santai. Lebih seperti itu. Oke. Nah, Bronas tadi menjelaskan tentang di HMI tradisi oral masih terlalu dominan dibandingkan tradisi literasi ya. Nah, sehingga Bronas kemudian mendirikan Nas Media. Nas Media tahun berapa tadi? Nas Media itu berdiri di Januari 2017. Januari, it's mean ya 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Oke. Nah, pembedaannya Nas Media dengan penerbit-penerbit Makassar lainnya apa kira-kira? Secara pembeda sebenarnya jadi gini. Nas Media itu lahir itu dikarenakan persoalan apa ya? Saya greget lihat bagaimana perkembangan penerbit di khususnya Indonesia Timur itu tidak berkembang dengan baik. Baik dari segi industrinya maupun dari segi kualitas buku yang dihadirkan. Nah, di tahun 2015 saya menerbitkan buku di Jogja. Kesimpulan yang saya dapat kualitasnya low quality, dan yang kedua adalah saya ditipu oleh penerbit tersebut. Makanya saya berpikir bahwa jangan sampai banyak penulis di Makassar itu menjadi menjadi korban. Merasakan hal yang sama. Betul, merasakan hal yang sama. Di sisi yang lain, saya riset, saya keliling, saya lihat banyak para akademisi menerbitkan buku dengan yang sangat tidak berkualitas. Mungkin tonton bisa lihat banyak buku yang dihektar, ya kan, hanya diklip pakai pakai lakban dan seterusnya. Saya lihat ini adalah satu gambaran tidak majunya industri perbukuan yang ada di Indonesia Timur. Sehingga saya berpikir bahwa saya harus bisa melahirkan satu industri penerbit buku yang secara kualitas itu kurang lebih hampir 11-12 dengan yang ada di Indonesia, di Jawa khususnya. Seperti itu. Kualitas yang menyaingi Jawa. Nah, menurut Nas, dari beberapa penerbit-penerbit ini, yang mana penerbit kan sekaligus editor mungkin lah, bisa menyunting juga sebagainya. Yang menurut Nas, wah ini memang bukunya keren nih. Kan sudah banyak nih sudah diterbitkan. Kira-kira rekomendasi buku dari Nas Media itu apa saja? 3 lah. Kalau nggak usah membangun generasi literasi ya, karena atau masa depan Pancasila itu sudah pasti itu. Pasti. 3 yang lain kira-kira untuk teman-teman. Kalau buku yang tidak, ini kan secara eksplisit sebenarnya ada beberapa buku. Yang paling pertama itu
tentunya buku ajar kebanyakan dosen. Saya tidak sebut ini ya, Institusi. karena saya tidak hafal sebenarnya. Ya, oke. Banyak, sangat banyak, karena kita sudah di Nasmedia itu di 5 tahun berdiri, di 2 tahun terakhir itu kita sudah menerbitkan buku kurang lebih 1.000 judul buku. 1.000 judul buku. Di 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Iya. Kalau overall dari 2017 kira-kira Itu hampir 2.000. hampir 2.000. Iya. Karena perkembangan pesat Nasmedia itu setelah kita masuk di awal 2020. Jadi pandemi sebenarnya menjadi buah manis untuk Nasmedia. Justru Benar. pandemi yang menjadi mendongkrak ya. Benar. Karena bisa kita lihat mungkin banyak work from home. Akhirnya banyak orang Gabut akhirnya nulis. Betul. Gitu ya. Akhirnya Karena industri lain kan justru kolaps pas Iya. pandemi. Kalau industri penerbitan justru makin naik ya. Walau-walau untuk penerbit yang lain. Kalau penerbit ini khusus bagi Iya. Tapi khusus di Nasmedia kita merasakan dampak positif dari pandemi. Ya. Ini mungkin saya pikir ada proses disrupsi di situ. Ya, oke. Yang dimana orang yang awalnya semua mesti harus datang langsung, fisik, jual beli, teknologi jual lebih maju. Nah, dengan adanya pandemi, paradigma itu berpikir. Jadi kita gini, di Nasmedia itu mengusung sistem number one self publishing. Iya. Jadi saya perlu jelaskan bahwa oke. penerbit itu terbagi 3 jenis. Ada penerbit mayor, itu penerbit konvensional. Ya, kayak Gramedia, Betul. Mizan, Sangat konservatif. Yang dimana kita tahu kita mengajukan naskah, Nunggu diseleksi, berbulan-bulan. betul, diterbitkan atau tidak diterbitkan. Kemudian ada penerbit indie, yaitu penerbit sistemnya kurang lebih antara hampir sama dengan mayor, tetapi perbedaannya adalah mereka itu menjualnya by online. Nah, kemudian sistemnya tetap royalti. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya self-publishing. Yang dimana posisi penerbit ini di self-publishing hanya bergerak hanya untuk memfasilitasi, menjadi wadah untuk para penulis. Dan khusus di penjualan, 100% keuntungan dikembalikan ke penulis. Tidak ada sistem royalti diberlakukan. Hanya menjadi pembedanya adalah penerbit indie, penerbit indie dan penerbit mungkin penerbit mayor itu gratis. Tapi self publishing itu berbayar. Dalam hal ini untuk biaya produksi. Nah, tetapi keuntungannya adalah bagi para penulis yang memiliki relationship yang luas, memiliki circle yang banyak, saya pikir self publishing itu langkah yang tepat. Ya. Oke, tadi Bronas sempat menyebutkan kata disrupsi ya. Yeah. Disrupsi membuat penerbitan itu justru makin berkembang, specifically misalnya di Nasmedia. Nah, bagaimana dengan sebuah realitas sekarang berkenaan dengan disrupsi pula? Orang-orang kemudian bilang, mending saya baca buku digitalnya daripada buku fisiknya. Ngapain harus saya publish secara cetak, mahal, kertas, apa segala macam, sementara saya bisa publish secara digital, misalnya di Playbook dan sebagainya. Kira-kira tantangannya seperti apa? Oke. Jadi tantangan sebenarnya gini, kita juga di industri penerbit itu juga belajar sebenarnya. Wah, masuk di era digital, disrupsi itu semakin kuat. Akhirnya saya riset mengambil penelitian di Rusia dengan di Jepang, apakah ini penerbit dalam tanda kutip buku fisik itu akan hilang? Ternyata tidak. Yang adanya adalah proses disrupsi ini akan mengklaster dan memfilterisasi penerbit-penerbit yang berkualitas dengan tidak berkualitas. Secara tanda kutip bahwa nantinya akan ada buku-buku digital, tetapi buku fisik tetap ada. Nah, dengan studi kasus yang saya pelajari di Rusia dan di Jepang itu adalah yang dimana penerbit-penerbit atau koran-koran, lahir banyak koran online. Nah, di proses itu nanti semua koran online itu akan hanya bertahan hanya beberapa saja, dan yang bertahan juga di koran fisik juga itu hanya beberapa juga. Dengan secara garis besar adalah ditentukan berdasarkan kualitas dari industri tersebut. Kualitas industrinya ya. Kan kita tahu sendiri ya, banyak apakah penerbit maupun media lainnya itu banyak hanya copy paste saja. Dari visi, misi maupun mungkin dari segi apa yang mereka mau kembangkan itu tidak jelas. Bahkan kontennya cuma comot sana sini. Comot sana sini saja. Hanya judulnya saja yang diganti. Nah, saya pikir sama halnya dengan penerbit yang tidak memiliki visi itu akan tergerus. Oke. Nah, Bronas tadi sempat sebutkan studi komparasi terhadap Jepang dan Rusia, yang mana di sana masih eksis kok ternyata buku-buku fisik. Nah, mungkin saya bisa tambahkan sedikit di bukunya Nicholas Carr, itu nominasi Pulitzer juga pada tahun 2011.
dia bilang bahwa buku fisik tidak akan terganti karena beberapa keunggulan. Misalnya minimnya distraksi. Kalau digital kan banyak sekali itu Betul. distraksi, belum lagi mata sakit dan sebagainya. Nah, tetapi ternyata ada dalam tanda kutip ya, lawan lain selain buku digital, yaitu buku bajakan. Nah, gimana tuh misalnya Nasmedia mencegah atau melawan misalnya stigma terhadap pembaca-pembaca bilang, ya ngapain saya mesti beli buku aslinya, kan ada buku bajakan. Betul. Jadi untuk persoalan bajakan sebenarnya itu menjadi tantangan kita semua. Ya. Bahkan hasil diskusi kita, diskusi berat kita di sesama anggota Ikatan Penerbit Indonesia, itu menjadi tantangan kita. Bahkan kita sudah atensi ke pemerintah, itu tidak ada solusinya. Jadi sekiranya apa yang harus kita bangun adalah budaya untuk kita bisa menghargai karya Orang cipta dan karya rekam orang lain. Kita tidak dengan membajak dan seterusnya. Sehingga satu komitmen di Nasmedia. Kenapa sebenarnya tumbuh banyak penerbit-penerbit yang atau oknum-oknum yang melakukan plagiarisme? Itu dikarenakan ada juga relationship atau hubungan antara penerbit yang memberikan ruang untuk melakukan tindakan plagiat. Contoh, kita memberikan secara terbuka naskah PDF. Oke. Ya kan? Anda sudah membuka ruang ke penulis. Iya, oke. Anda telah membuka ruang untuk bagaimana Anda melakukan tindakan plagiat. Anda tidak melakukan tindakan plagiat secara langsung, tetapi dalam memberikan hal fasilitas. mengizinkan. Betul. Nah, dan di Nasmedia tidak memberikan hal tersebut. Nah, adapun jika seandainya sistem PDF yang diberikan itu diatur, disetting sebagaimana mungkin untuk terhindar dari tindakan plagiat. Karena kenapa? Tidak ada jalan, Ketua. Tidak ada jalan untuk bagaimana kita bisa menghindari itu. Kalau Ya, meminimalisir mungkin lah. Kalau untuk meminimalisir mungkin saya pikir agak berat juga. Karena kenapa? Karakteristik kita itu agak sulit untuk memberikan kesadaran secara kolektif. Kalau sanksi hukumnya kan biasa di penerbitan tuh bahwa ada sanksi yang diterapkan, misalnya denda 100 juta, 200 juta, itu gimana itu kalau mau menerapkan? Susah Enggak, juga ya? itu tidak punya ini. Karena kita lihat sendiri sebenarnya di Jogja, kita pernah kita jalan-jalan kan? Oke. Itu ibarat mall pas, Ya, mall mall buku bajakan. buku bajakan. Bahkan mungkin banyak orang yang setiap ke sana berdus-dus itu hanya untuk bagaimana membeli buku bajakan tersebut. Tapi tidak ada tindakan. Dan saya pikir ini tidak bisa kita lakukan dalam sudut pandang represif. Kesadaran secara kolektif itu harus bisa ciptakan, menghargai karya orang lain untuk bagaimana mereka tidak membeli buku bajakan. Susah tuh kita nulis, diterbitkan kan susah, punya proses yang panjang. Benar. Berbicara tentang proses. Ya. Proses penerbitan buku yang baik menurut Bro Nas di Nasmedia khususnya itu kayak gimana? Harus diawali dari mana sampai terbit kayak gimana? Ya, kalau saya sebenarnya untuk melihat gini, tidak ada satupun naskah itu yang tidak baik. Bagi saya semua naskah itu baik dan bagus tergantung kelasnya saja. Seperti gini, kalau kita pencipta filsafat kemudian mencoba terjun ke dunia fiksi mungkin agak asik. Karena kenapa? Asik sebenarnya. Asik malah? Iya asik, karena kenapa? Kita banyak berselancar dengan dunia kata-kata. Ya kan? Hanya bahasanya yang filosofis. Yang berat adalah jika saya kita filsafat kemudian lompat ke matematika, saintifik. Sehingga saya selalu menyampaikan, ada bertanya, Kak, apakah naskah saya bagus? Bagus. Yang tidak bagus adalah jika lahir dari sebuah proses plagiat. Nah, kenapa saya bilang katakan bagus? Karena pasar itu berbeda. Segmen pasar itu berbeda. Terkadang itu kita cenderung lahir yang namanya Dunning-Kruger effect. Di dalam psikologi itu, ya kan? Kita harus tahu bahwa, oh, saya punya naskah yang paling bagus. Ternyata masuk di dalam dunia pasar tertolak. Sama halnya pernah saya rasakan di 2014. Menulis buku fiksi, saya pikir akan booming. Saya masukkanlah di penerbit mayor waktu itu, karena belum ada Nasmedia, ditolak. Saya tulis itu buku Filsafat Manusia dan Tuhan. Tapi novel? Bukan. Oh bukan ya, oke. Itu di buku ilmiah. Ditolak oleh penerbit besar, penerbit mayor, dengan asumsi bahwa ini tidak komersil. Boleh dikomersilkan dengan catatan diiris menjadi tiga bagian. Filsafat, manusia, dan Tuhan itu nanti berjilid. Tapi saya tidak terima. Alasannya? Alasannya karena gini, di dalam dunia penerbit mayor, kita sampaikan secara terbuka bahwa menerbitkan buku di penerbit mayor itu fair-fair saja. Ada 4 karakteristik. Karakteristik pertama itu Anda terkenal. Famous. Dan Anda memiliki kualitas buku yang baik. Itu yakin dan percaya tanpa seleksi yang panjang Anda akan lulus. Yang kedua,
itu Anda tidak terkenal. Oke. Maaf, terbalik. Anda terkenal, tetapi buku tidak berkualitas. Yakin dan percaya akan tetap diterbitkan. Kemudian yang kategori yang ketiga, yaitu naskah Anda tidak terkenal, naskah Anda yang sangat luar biasa. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan apakah diterbitkan atau tidak. Dan yang keempat, sudah tidak terkenal dan tidak berkualitas. Itu pasti tidak diterima. Nah, itulah tantangan menerbitkan buku di penerbit mayor. Penerbit indie itu menjadi solusi dan penerbit self-publishing menjadi solusi juga untuk Anda tidak panjang antrinya. Karena kenapa? Menerbitkan buku hari ini kalau dinas media itu tidak rumit. Beda dengan penerbit mayor, Anda menunggu sampai paling cepat 6 bulan hanya mendapat kabar naskah Anda diterima. Belum diproses lagi untuk proses industri dan seterusnya. Bisa memakan waktu kurang lebih 1 sampai 2 tahun hanya untuk mau menerbitkan satu naskah buku. Sementara kalau dinas media Anda bisa selesaikan dalam kurun waktu 14 hari. 14 hari. Iya. Asalkan naskahnya udah jadi nih. Naskahnya kita yang naskah draftnya ya. Draftnya udah jadi, kita yang kemudian layout dan sebagainya. Layout, desain cover dan proses produksinya dan seterusnya. Dan for your information ya, ini tidak membual karena saya pengalaman pribadi bahkan kurang dari 14 hari. Iya. Bahkan biasa Bronas bilang, waduh dikasih lah saya kerjaan ini. Jadi gini, saya informasi juga ke teman-teman resensi ya. Yang paling banyak bikin pekerjaan saya itu adalah sebenarnya tonton. Biasa terkadang. Pernah saya ingat ada intermediate training ya. HMI di Makassar Timur. Malam dikasihkan naskahnya, ditunggu sampai jam 9 pagi urusan. Nah, alhamdulillah kita selesaikan. Saya pikir ya kalau bukan teman tidak mungkin. Betul. Inilah bagusnya self publishing karena gap untuk penerbitan itu menjadi lebih kurang. Nah, Bronas ini kan menempuh dalam tanda kutip ya jalan sunyi. Dalam hal ini bahasanya Bronas writerpreneur. Apa itu writerpreneur dan apa saran Bronas terhadap calon-calon writerpreneur lainnya? Ya. Ini sebenarnya berawal dari proses diskusi saya dengan para penerbit di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Selatan. Mereka itu mengeluh terkait susah menjadi industri yang bisa menghidupi, mereka punya rumah tangga sendiri. Akhirnya saya bergelut di situ. Benar, kita mengambil jalan yang sunyi. Karena kenapa? Mungkin dari 1 juta orang, hanya 1.000 orang yang tahu atau 1% saja yang tahu tentang apa yang dibilang penerbit. Dominan itu taunya percetakan. Nah, industri percetakan dan penerbitan itu jauh berbeda. Tapi saya tetap memilih itu karena kenapa? Jika seandainya kita tidak memulai merawat kata-kata dari membuat satu wadah, itu tidak akan ada yang memulai dengan kualitas yang baik dan seterusnya. Sehingga saya membangun penerbit dan optimisme. Banyak yang pesimis, bahkan bukan hanya orang-orang jauh, orang-orang dekat saja. Apa sih yang kau bangun itu? Tidak jelas ini penerbit dan seterusnya. Tapi saya buktikan, di 3 tahun berjalan Nas Media, bukan dalam tanda kutip brandnya ya, tetapi kita membuktikan bahwa ada satu penerbit di Indonesia Timur yang bisa bersaing di kancah nasional. Dan alhamdulillah Nas Media sudah punya cabang di Jogja. Banyak yang bertanya, kenapa Nas Media buka cabang di Jogja, bukannya Jogja Pusat, Makassar itu cabang? Oh tidak. Makassar Pusat, Jogja yang cabang. Untuk membuktikan bahwa kita dari timur bisa kita ekspansi ke barat gitu. Iya, kita balik ya. Betul, kita balik. Itu terkait dari segmentasi industri di penerbitnya. Sehingga kenapa juga biasa saya tawarkan kan resensi, ayolah. Saya sudah bantu resensi untuk bangun penerbitnya. Saya pikir ini bisa menjadi industri. Kenapa saya bisa dikatakan menjadi industri? Karena kita harus membantu para akademisi kita. Saya selalu menyuarakan itu. Termasuk di salah satu universitas teknologi yang ada di Makassar, saya sampaikan, jika seandainya di 2030 banyak mahasiswa kita atau anak generasi bangsa kita yang gagal akan teknologi, saya minta Anda untuk dituntut secara hukum. Karena kenapa? Anda berani lahir sebagai universitas yang mengusung teknologi, tetapi melahirkan generasi-generasi yang gaptek gitu. Bayangkan saja ada penerbit ketua di wilayah perintis itu, universitas teknologi, tapi masih mengajarkan tentang Pentium dan seterusnya. Bagi saya sangat jauh dari kata distro. Udah banyak didapat di Google. Benar. Begitu ya. Bahkan ilmu-ilmunya itu tidak perlu kita kuliahi seperti itu. Cukup kita buka Google, kita sudah bisa dapat ilmunya.
Itu dari segmentasi dari segi industri penerbitnya. Kembali ke penulis. Kenapa saya katakan bahwa self publishing itu membuka ruang kita menjadi writerpreneur. Saya mengambil studi kasus J.K. Rowling. Oke. Orang yang penulis yang hidupnya di kafe tidak memiliki rekam jejak dan kekayaan yang melimpah. Dikarenakan menerbitkan buku menjadi wanita terkaya di Inggris. Bahkan secara ekonom mengalahkan hartanya mantan Ratu Inggris. Kenapa bisa demikian? Karena kenapa? Naskah bukunya laku terjual itu 2 miliar kopi. Apakah dia terbitkan secara self-publishing? Tidak. Dia terbitkan secara kerjasama, tetapi secara keuntungan kurang lebih hampir sama dikatakan dia menerbitkan buku secara self-publishing. Kenapa saya selalu mengajak teman-teman yang memiliki relationship yang luas, circle yang banyak, jangan terbitkan secara mayor. Karena kenapa? Anda bisa menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil karya Anda tanpa ada bagi hasil. Seperti gini contohnya, Ketua. Kalau Anda penerbit mayor, buku Anda dijual dengan harga 100.000 per eksemplar. Anda hanya mendapat 10%. Kalau Anda mendapatkan komisi yang banyak, besar, yaitu dapat 10.000. Potong pajak lagi. Kurang lebih bersih yang Anda dapat 7.500. Tapi kalau Anda menerbitkan buku di self-publishing, 100.000 harga jual, 100.000 keuntungan. Jadi self-publishing hanya dibebankan biaya produksi saja. Betul. Jadi contoh biaya produksinya kalau Anda cetak 25.000, biaya penjualannya 100.000, berarti 75.000 keuntungan. Terus pertanyaannya adalah, apakah itu solusi? Solusi untuk teman-teman yang kreatif. Tapi kalau ada kan penulis yang tidak memiliki relationship yang luas, yang kemudian tidak memiliki circle yang banyak, solusinya harus ke mayor. Karena kenapa? Mayor yang membantu Anda untuk menjadi marketing. Tapi kan Ketua, kalau dia tidak terkenal, sementara tadi ada 4 tipologi itu, susah juga dia diterbitkan di mayor. Benar. Jadi memang ujung-ujungnya ya salah satu solusi adalah self-publishing atau minimal yang indie lah. Indie. Kenapa? Karena ya J.K. Rowling tadi, penulisnya Harry Potter, puluhan bahkan ratusan naskahnya ditolak oleh beberapa penerbit yang kemudian ya sampai ke titik ini. Bahkan mungkin saya bisa bicara seandainya dulu sudah ada self-publishing, mungkin dia lakukan self-publishing daripada dia harus ke mayor untuk berapa penerbit itu akhirnya ya ditolak. Nah mungkin terakhir Ketua, ada tidak kata-kata yang atau pesan-pesan yang Ketua mau sampaikan kepada pemirsa, baik resensi maupun netizen secara umum terkait dengan dunia penerbitan, hal-hal penting menurut Ketua? Bagi saya untuk hal yang penting di dalam industri penerbitan itu bukan di penerbitnya, tetapi bagaimana kita melahirkan gizi intelektual untuk para regenerasi bangsa kita, terkhusus para pendidik sebenarnya. Saya selalu menghajar, saya menjadi circle saya sebenarnya, yaitu para dosen. Karena kenapa? Ini menjadi catatan penting. Kemunduran cara berpikir kita dikarenakan banyaknya tenaga pengajar, baik guru maupun dosen, yang menerbitkan buku itu bukan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan peserta didiknya, tapi hanya berdasarkan kenaikan pangkat. Mungkin tonton sebagai akademisi dan peneliti paham itu. Ini jauh berbeda dengan kemajuan cara berpikir dan mindset, paradigma berpikir para akademisi di Jawa dan Sumatera. Saya harus jujur sampaikan ini. Khusus kita di Indonesia Timur itu masih sangat buruk. Yang dimana para dosen bahkan sampai profesor itu hanya memanfaatkan dana hibah untuk menerbitkan buku yang tidak berkualitas dan tidak diperuntukkan untuk bagaimana mencerdaskan. Hanya yang penting naik pangkat saja. Inilah yang saya selalu sampaikan ke banyak penulis-penulis yang kena media. Bapak, Ibu, minta tolong hadirkan naskah buku yang berkualitas, kemudian paling minimal gini, memiliki memiliki outcome. Luarannya itu bisa dapat dari buku yang kita tuliskan. Sesederhana apapun buku yang kita tuliskan, yang penting manfaatnya kita bisa dapatkan. Itu selalu saya sampaikan, Ketua. Karena kenapa? Kemunduran kita, saya selalu bicara Indonesia Timur karena budaya literasi kita itu sangat rendah. Betul. Kita menjadi catatan penting kita, banyak dosen yang menerbitkan buku. Itu tidak untuk bagaimana dia ilmunya tersampaikan, tetapi tujuannya hanya untuk naik pangkat. Ini yang miris. Dan harapan saya yang kita selalu perjuangkan adalah bagaimana kita harus pangkas
mindset, paradigma, cara berpikir yang seperti ini. Tidak bisa kita lanjut. Karena kenapa? Banyak sekali, Ketua. Itu yang menjadi hal yang miris bagi saya. Oke, menarik. Sebenarnya masih banyak hal yang mau saya sampaikan kepada Bro Nas, cuma karena Bro Nas ini sibuk juga ya, selaku founder Nas Media, tuan rumah Mata Pemuda, dan juga seorang kepala keluarga. Siap. Sehingga mungkin di lain waktu kita bisa lanjut ke episode 2 ya. Siap. Saya mengutip kata-kata dari mantan hakim agung Amerika, Oliver Wendell Holmes. Dia menyebutkan bahwa peradaban akan berakhir jika pembaca terakhir itu berhenti membaca bacaannya. Atau kutipan yang sering kami ungkapkan di resensi Ketua, yaitu tulislah buku yang ingin Anda baca, sehingga harus Anda tertarik dulu nih sebelum Anda mau terbitkan, dan bacalah buku yang ingin Anda tulis. Maksudnya Anda harus membaca buku dulu untuk kemudian menyusun konsep tulisan Anda tersebut sehingga dapat diterbitkan. Terima kasih Bro Nas. Semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap.